Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Muahyuni dengan NIM 10622078. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat makalah tentang ruang lingkup peradilan, pihak yang bisa mengajukan peradilan dan upaya hukum terhadap putusan peradilan. Ruang lingkup peradilan. Ruang lingkup peradilan sebagai salah satu mekanisme hukum yang penting di Indonesia memiliki ruang lingkup yang luas dan mencangkup berbagai aspek. Antaranya, yang pertama, penangkapan dan penahanan. Kedua, penghentian penyidik dan penuntutan. Ketiga, ganti rugi dan rehabilitas. Keempat, penetapan tersangka. Sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka. Kelima, penggeledahan dan penyitaan. Sah tidaknya tindakan penggeledahan atau penyitaan barang bukti. Sejatinya ruang lingkup peradilan dibatasi dalam ketentuan pasal 77 KUHP, namun karena perkembangan hukum sebagai respon atas ketentuan-ketentuan sosial, inspirasi masyarakat terhadap perluasan ruang lingkup peradilan melalui terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan keputusan MK. B. Pihak yang bisa mengajukan peradilan. Adapun beberapa pihak yang mengajukan ke peradilan diantaranya sebagai berikut. Tersangka yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP atau apakah penahanan yang dikenakan sudah melewati batas waktu ditentukan pasal 24 KUHP. 2. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan. Ketiga, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidik. C. Mekanisme peradilan. Secara umum, mekanisme peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Kedua, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidik. Ketiga, permintaan ganti rugi atau rehabilitas sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan akibat penghentian penyidik. Keempat, pelaksanaan sidang. Kelima, dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim ditunjuk menetapkan hari sidang. Keempat, dalam pemeriksaan dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam 7 hari. Putusan peradilan pada tingkat penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika itu diajukan permintaan baru. Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitas yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidik atau penuntutan. B. Upaya hukum terhadap putusan peradilan. Putusan peradilan tidak dimintakan banding pasal 83 ayat 1 kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidik dan penuntutan dalam pasal 83 ayat 2. 2. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1. 3. Pengadilan tinggi memutuskan permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidik dan penuntutan dalam tingkat akhir. Yang terakhir, terhadap putusan peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.